Saya teringat dengan seorang yang bernama Kaleb. Ya, jadi saya banyak belajar dari orang ini. Saya lihat di Alkitab, saya melihat orang ini ya. Yang menarik itu yang pada saat saya ini melihatnya bukan ketika dia sebagai 12 pengintai. Ya, maksudnya saya tidak melihat ke situ, tapi saya melihat ketika di suatu hari dia datang sama Yosua. Ya, jadi di Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-10. Ya, boleh ditampilkan Yosua pasal 14 ayat 10. Jadi dia ngomong gini sama Yosua. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lalu di 11 dia ngomong gini, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 12, ini yang menarik yang saya mau bahas. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saya suka sekali dengan yang dimana tertulis di ayat 12 ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Jadi ini Kaleb ini, kalau Bapak Ibu terkasih lihat dia adalah salah satu dari 12 pengintai selain Yosua dan 10 orang yang Alkitab mencatat dia pengecut. 10 orang itu terima kan janji dari Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. 12 pergi, 2 yang punya cara pandang yang berbeda. Salah satunya Kaleb, dan yang satunya lagi Bapak Ibu sudah tahu, Yosua namanya. Saya nggak bahas tentang Yosua, tapi saya bahas tentang orang ini. Dia bilang gini, waktu dia terima janji Tuhan, usia dia 45 tahun. Sekarang dia 85 tahun. 40 tahun dari janji itu diucapkan sudah berlalu. Saya cuma surprise dengan orang ini. Kok orang ini masih mau bertahan ikut Tuhan? Seharusnya dia punya alasan. Dia bisa komplain dan ngomong, itu dia dapat apa? Lalu Bapak Ibu perhatikan di pasal 14 ayat 1 itu. Di situ kan berbicara tentang pembagian tanah pusaka kepada suku-suku. Ini Yehuda tidak dapat. Kalau Lewi memang tidak punya, maksudnya nggak dikasih. Nah, yang menarik di sini, Yehuda, yaitu si Kaleb ini, dia maju, dia ngomong sama Yosua. Apa yang dia percaya ada dari Tuhan untuk dia. Jadi menurut saya ini bukan komplain, tetapi orang ini beriman. Saya ngomong sekali lagi, orang ini bukan komplain, tapi dia beriman. Dia percaya apa yang Tuhan janjikan itu.
Dan yang menarik ini, dia waktu datang sama Yosua, dia ngomong kembali apa yang dia dapat dari Tuhan. Bapak Ibu paham? Bapak Ibu paham? Saya ulang lagi. Jadi gini loh, dia datang kembali kepada Yosua dengan bawa apa yang dulu dia dapat, yaitu janji Tuhan. Tapi posisi dia sekarang kan dia tidak dapat. Bapak Ibu perhatikan, usia 85 tahun, sudah tua. Orang ini berarti kan bisa berakhir, dia ini gak punya apa-apa. Tapi saya suka dia punya apa ya, spiritnya tuh seperti yang Alkitab catat di Alkitab. Kalau nggak salah di Bilangan pasal 14 ayat 24 ngomong dia punya roh yang lain. Kalau di terjemahan Inggrisnya itu he had another spirit. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sekarang nggak tahu, dia ngomong dia punya jiwa yang lain. Kalau menurut saya terjemahan yang pas adalah dia punya jiwa punya roh yang lain. Orang ini dia punya spirit, roh yang lain. Makanya dia itu kok bisa di usia udah tua, dia belum dapat, tapi dia nggak menyerah. Saya suka orang kayak gitu. Saya sangat suka orang kayak gitu. Ini orang memotivasi saya. Ketika saya belajar tentang orang ini, saya melihat, Bapak Ibu berpikir, sebentar, Bapak Ibu berpikir, waktu dia ngomong sama Yosua, Yosua kan kasih dan Yosua berkati dia. Bapak Ibu berpikir bahwa Yosua kasih dengan begitu saja, ada salah semua. Nggak ada dikasih segampang gitu. Bapak Ibu mau tahu Hebron? Saya catat di sini ya. Hebron adalah kota yang memiliki ketinggian paling tinggi di seluruh tanah Kanaan. Berada di 926 meter dari dasar laut. Kota itu lebih tinggi daripada Yerusalem. Ini yang saya catat. Ini benar-benar negeri pegunungan. Dan di sana penghuninya adalah orang enak. Saya tidak menemukan di Alkitab dicatat bahwa Goliat ada raksasa. Tetapi orang enak ada raksasa. Goliat itu siapa? Goliat adalah keturunan dari orang enak. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membayangkan Goliat tingginya 2,8 meter, berarti orang enak lebih besar daripada itu. Nangkap ya sampai sini ya, Bapak Ibu. Berarti si kakek ini, veteran tua ini, mau berhadapan dengan raksasa. Udah tua. Lalu saya cuma kadang berpikir ya, kok berani ya dia? Kenapa? Dasarnya berani, nekat, atau satu, dia percaya janji Tuhan. Hari ini juga sama, Pak Bu. Apakah Anda cuma nekat-nekat aja? Atau Anda berani melangkah karena Anda percaya janji Tuhan? Saya melihat orang ini bukan nekat ya. Udah tua, naik ke atas, ketinggian tinggi, ke kota berkubu, Hebron. Nggak gampang dia. Mau berperang, udah naik, udah capek. Mau ngapain lagi? Udah pasti, udah capek. Tapi Alkitab mencatat, itulah sebabnya Hebron 14 menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Sampai di situ tuh. Alkitab membuktikan Hebron ditaklukkan oleh Kaleb. Ini orang hebat. Saya suka dia punya spirit. Di Alkitab, apa sih rahasia dia? Saya bilang, Bapak Ibu akan bawa lebih dari satu pulang. Saya perhatikan, saya catat, ada 5 kali perkataan yang sama, yaitu Ulangan pasal 1 ayat 36, nggak usah dibuka. Bilangan pasal 14 ayat 24. Bilangan pasal 32 ayat 12. Yosua pasal 14 ayat 8. Yosua pasal 14 ayat 14. Perkataan yang sama. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati.
5 perkataan ini diulang-ulang dalam kitab. Berarti penegasan bahwa orang ini memang benar, dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana saya tahu? Salah satu contohnya ketika dia 40 tahun. Dicatat di sini 45 tahun. Maaf. Dia dapat janji Tuhan. Kemudian 85 tahun, 40 tahun kemudian tetap sama, dia nggak berubah. Berarti orang ini memang benarlah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bukti paling nyata itu. Saya kalau kadang berpikir Kaleb secara fisik pasti kalah lawan raksasa. Saya baca itu, kalau yang enak itu jarinya itu ada 6 bukan 5 raksasa ini. Saya kadang manusia berpikir secara logis, orang udah tua lawan raksasa pasti kamu kalah. Udah ada cerita kamu menang. Tapi kenapa ya Tuhan bisa menyertai orang ini dan membuat dia berhasil? Hebron diduduki sama dia. Seperti saya bilang, banyak orang berpikir Hebron itu waktu Yosua berkati itu udah dapat dengan gampang, gratis. Oh tidak. Kaleb harus berjuang. Waktu Kaleb datangin minta janji Tuhan itu bukan berarti Kaleb nggak berbuat apa-apa. Tunggu dulu. Kaleb harus melakukan sesuatu, yaitu dia berperang. Kalau hari ini Anda minta sesuatu pada Tuhan, Anda harus berperang. Oh Pak, kasih karunia. Oh, saya sangat percaya dengan kasih karunia. Artinya, kau nggak usah berusaha apa-apa. Tuhan kasih buat kamu. Amin. Tapi ada hal-hal yang seperti kayak gini. Kau minta project sama Tuhan. Kau minta project sama Tuhan. Di situ kamu harus berperang. Di situ kamu harus berpikir. Di situ kamu harus bikin proposal. Di situ kamu harus melakukan sesuatu. Di situ kamu harus pergi meeting dengan orang. Oh, tidak segampang itu Pak Bu. Ketika kamu dapat project itu, jangan baik. Project itu kamu harus siapkan tukang. Project itu kamu harus siapkan dana. Project itu kamu harus awasi. Capek kan? Kamu harus berjuang. Amin. Cuma masalahnya adalah, kalau kamu seperti Kaleb, Tuhan akan sertai kamu. Tuhan akan sertai kamu. Tuhan akan menyertai kamu sampai kamu benar-benar kamu menang. Oh, saya suka sekali orang nih. Saya banyak belajar. Kau punya landasan iman untuk bilang di usia 85 tahun. Dia bilang gini, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia berani minta sesuatu karena berdasarkan ada janji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Anda bisa meminta sesuatu pada Tuhan berdasarkan ada janji Tuhan. Amin. Saya lihat di bawahnya dia ngomong gini, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Berarti orang ini punya kepercayaan diri, Tuhan akan menyertai dia. Dan orang enak itu akan dihalau keluar dari Hebron. Pada akhirnya memang kita melihat orang enak itu diusir keluar dari situ. Dan Kaleb itu benar. Pak Bu, begini, Kaleb adalah orang yang tidak melepaskan janjinya Tuhan. Saya catat di sini. Dia punya iman itu lebih besar daripada ketakutan dia. Waktu awal dia melihat dan mengintai kota itu, dia itu bermaksud memiliki semua yang Tuhan janjikan buat dia. Kalau Bapak Ibu teliti di Yosua, di terakhir hari-hari Yosua sudah tua, Yosua, Tuhan bicara sama dia, yang ini belum kamu kuasai. Berarti Tuhan sebenarnya nggak puas tuh.
Bapak Ibu, kalau Anda didatangi sama bos Anda, dia ngomong gini, Andri, pekerjaanmu yang proyek ini, saya nggak suka dengan itu, belum tuntas. Sebenarnya berarti Anda tahu atasan Anda sedang komplain sama Anda. Saya baca itu berulang kali. Saya mencoba memahami maunya Tuhan apa. Ternyata memang Tuhan waktu itu memberikan janji itu pada Musa untuk menduduki daerah-daerah. Yosua di akhirnya, Yosua nggak berhasil duduk itu semua. Kalau saya lagi berpikir kalau Yosua pasti berhasil menduduki itu semua, mungkin sekarang nggak ada yang kayak gini-gini. Nah, Bapak Ibu ngerti lah maksud saya. Kalau tempat-tempat itu sudah diduduki di semuanya. Sebab itu saya mau ngomong gini. Kalau Tuhan berikan Anda janji sebesar apapun, kamu nggak punya kekuatannya untuk menduduki itu atau meraih itu semua. Kamu cukup percaya saja sama Tuhan. Tidak ada jalan lain. Orangnya percaya ketika dia melangkah, berani ngomong gini, oleh sebab itu berikan aku pegunung itu. Saya tadi sudah bilang, bukan sampai perkataan itu saja, tetapi ada PR yang harus dikerjakan, yaitu berperang. Maju saja. Tuhan menyertai Anda. Orang yang berani ambil resiko kayak Kaleb ini, kalau dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, jangan khawatir, Tuhan pasti sertai. Permasalahannya saya banyak melihat orang nggak berani ngambil resiko. Banyak kadang pengusaha datang sama saya minta doa. Saya kadang-kadang mencoba untuk membedakan mana ambisi dan mana itu benar-benar dia beriman. Tapi satu hal, saya percaya, kalau Tuhan memberikan janji untuk dia bisa menangkan sebuah proyek, menduduki sebuah kota, dan dia melakukan sesuatu di situ, dan kemudian nama Tuhan dimuliakan, kenapa ya saya nggak mau mendukung dan berdoa untuk orang itu? Bukan karena dia menjanjikan saya habis doakan dapat sekian juta. Tidak. Saya ada satu pejabat di daerah Kalteng ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih. Saya suka orang ini. Saya nggak akan sebut orangnya. Begini, dia waktu dia menjabat selalu ada KKR di setiap tahun dilakukan di tempat itu. Saya salah satunya yang diundang jadi pembicara di situ. Dan orang ini kegiatannya selalu dia bangun gereja dan sebagainya. Buat saya, kalau Tuhan tempatkan orang itu di pemerintah, kenapa saya nggak mau berdoa buat dia? Daripada saya melihat orang yang cuma hanya korupsi. Oh, saya nggak akan dukung orang begitu. Pak, Bu, gini, saya dalam hidup saya mencoba untuk, kalau orang-orang seperti itu datang sama saya, dia minta dukungan doa sama saya akan berdoa dan bertanya sama Tuhan. Pak, Bu, untuk Tuhan jawab doa kita itu sangat gampang. Contoh ada orang baru-baru ini dari Kalbar, dia pergi ke Balikpapan. Dia orang apa ya, kayak orang jasa hukum lah. Kalau dibilang konsultan ya sejenis begitulah. Dia kemarin sempat hampir dipenjara sama polisi. Dia minta dukungan doa sama saya. Permasalahannya ada sebuah barang yang disita, mobil mewah dan sebagainya. Dia minta saya doa. Waktu saya doa, saya dapat sebuah gambaran. Saya kasih tahu dia, saya lihat kamu, Tuhan kasih kamu piala. Dari situ saya udah tahu, kamu pasti menang. Saya kasih tahu dia, benar. Dia pulang, dia menang. Nah, saya mau kasih tahu, Pak, Bu, Tuhan mau kita ini, ketika dia kasih kita visi, kamu kuasai tempat ini, kamu lakukan ini, dan sebagainya. Mungkin buat beberapa orang berpikir, itu atau ambisi Pak Buddha sebenarnya. Saya sudah bilang, bedakan iman dengan ambisi. Apa yang Bapak mau lakukan? Saya akan bilang,
Tuhan berikan aku Kalimantan untuk saya kuasai dengan Injil. Kenapa nggak boleh? Kan itu bukan istilahnya nafsu atau gimana. Itu lebih berbicara bagaimana kalau Kalimantan saya dapat, saya masuk, ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan gereja juga bertumbuh dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu kan hal yang positif, bukan merugikan orang dan sebagainya, bukan korupsi dan sebagainya. Pak Bu, gini, kalau hari ini Anda dengar firman ini, Anda lihat orang ini di usia tua sekalipun, dia masih tetap punya semangat, dia masih punya sebuah kerinduan, dan dia berani datang sama Yosua minta sesuatu berdasarkan dengan dia percaya janji Tuhan. Kemudian saya lihat orang ini, Tuhan puji dia sama Musa. Dia ngomong di Alkitab sampai 5 kali, orang ini ikut Tuhan sepenuh hati. Ada roh yang lain di balik dia. Spirit dia beda, membuat dia bisa begitu. Sehingga di usia sudah tua pun dia nggak berubah, tetap konsisten. Dia nggak berubah. Dia tetap dengan fokus dia, hati dia. Dia nggak goyah. Dia tetap memiliki pikiran satu jalur dengan Tuhan. Tidak kompromi, tidak bernegosiasi dengan tujuan yang dia mau raih. Ini luar biasa orang ini. Dia tidak suam-suam kuku, dia tidak bersifat gimana ya, nanti benar ini, nanti benar ini. Oh, dia nggak begitu. Kalau kita punya hati mengikut Tuhan sepenuh hati, Anda sekarang posisinya sudah berpikir, saya sudah tua, sudah usia 50 dan sebagainya. Kaleb 85 tahun. Jangan menyerah. Bapak Ibu, saya belum menyerah. Kemarin habis dari Sorong, Papua. Saya baru bisa menginjak ke Sorong tahun 2024. Bukan karena nggak punya uang atau apa. Saya mau masuk sebuah kota kalau ada pelayanan. Kalau tidak ada pelayanan, cuma hanya terbang jalan-jalan, saya tidak mau. Jadi saya dapat pelayanan di Sorong ada sekitar 5 atau 6 pelayanan. Itu berturut harinya. Dan sebelumnya saya ada di Manado. Saya pelayanan kurang lebih 2 minggu di Manado. Habis itu saya terbang ke Sorong. Sorong saya ingat sekali dengan Sorong, di mana tahun 2001 kalau nggak salah, 2001 ada tawaran kerja dari orang Singkawang, teman mama ngajak kerja di situ sebagai penjaga toko bangunan. Itu orang punya orang Singkawang. Jadi sesama Singkawang saling percaya. Bilang, nanti saya kasih kamu gaji 1 juta. Saya bilang, aduh, toko kecil gaji itu 1 juta waktu tahun 2001. Saya bilang, ya saya pikir dulu lah. Singkat cerita, saya berdoa dan saya memutuskan untuk saya tidak ke Sorong dan kerja di sana. Waktu itu memang saya berdoa, Bapak Ibu. Saya masih pemuda waktu itu. Saya berdoa. Saya bilang sama pacar saya, itu istri saya sekarang. Saya bilang, kalau saya ke sana, saya jauh dari kamu. Oh, saya nggak bisa jauh dari kamu. Dan saya nggak mau ngomong muluk-muluk. Nanti saya bisa pindah ke lain hati. Kalau di Sorong, ya saya kan ngomong apa adanya. Dan setelah itu saya merasa Tuhan nggak membawa saya ke situ. Tahu apa yang terjadi? Saudara saya yang mau bawa saya ke sana, dia berangkat sendiri. Dia pergi ke sana. Setahun kemudian dia pulang, dia buka toko itu, jual nasi campur. Pulang jadi mayat. Kenapa? Mungkin diracun orang. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Pulang udah mati, udah meninggal. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu ikut Tuhan, kamu nggak akan salah jalan. Sebab kamu tanya sama Tuhan dulu. Amin. Makanya saya bilang, kalau kita mau bisnis, mau transaksi dengan orang, kita berdoa. Jangan terlalu cepat terpancing dengan nilai yang fantastis. Saya belajar itu. Pulang dia jadi mayat.
2001. 2024 saya bersaksi di depan gereja. Waktu saya pelayan situ, saya bilang sama orang Papua di situ. Saya bilang, kalian tahu, sekian tahun yang lalu saya mau ke tempat kalian, tapi sebagai seorang karyawan. Hari ini saya datang bukan sebagai karyawan, saya sebagai hamba Tuhan memberkati kalian. Dan saya lihat di situ banyak sekali orang dipulihkan di situ. Wah, jatuh, terguling-guling, nangis dan sebagainya. Banyak sekali. Dan mata saya baru melihat, rupanya di Papua sana, oh banyak sekali dibutuhkan kita ini. Itu sangat terbuka. Saya melihat masih banyak yang harus dikerjakan di sana. Makanya itu membuat saya antusias. Saya bilang sama istri saya, kita kalau ada kesempatan Desember kita balik lagi ke sana. Dan saya suka sekali orang Papua yang haus dengan Tuhan. Jadi kalau di tempat di mana ada saya lihat orang haus sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ke situ. Biar saya mau membuat sesuatu, membuat mereka sungguh-sungguh pada Tuhan. Pak, Bu, ada tidak terlalu tua untuk janji Tuhan? Saya juga tidak. Saya masih punya banyak keinginan sama Tuhan. Khususnya keinginan-keinginan menyangkut kerajaan Tuhan. Bapak Ibu lihat Kaleb. Dia melangkah berdasarkan apa yang dia dengar dari Tuhan. Janji. Kalau Anda melangkah berdasarkan janji Tuhan, kamu gak akan gagal. Yang berikutnya, ketika Anda dalam satu posisi, ada sudah 40 tahun misalnya, 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun, Anda menanti-nanti janji itu tidak dapat. Lalu saya mau ngomong, jangan mundur, jangan menyerah. Tetap konsisten sama Tuhanmu. Tetap percaya. Berani datangin Tuhan dengan sebuah permintaan sama Tuhan. Tuhan mau lihat imanmu. Dia sebenarnya sediakan besar, tetapi kadang kita nggak punya keberanian. Pak, Bu, dia sediakan besar, tapi kita nggak punya keberanian. Contoh ya, orang berdoa untuk kesembuhan. Tuhan di sana sediakan di alam roh besar, disembuh apa dan sebagainya. Tetapi manusia yang sakit itu berpikir, saya cuma bisa disembuhkan dengan suntikan dokter yang itu tuh. Susah kalau udah begitu. Coba kalau dia berani meraih setiap janji yang Tuhan sediakan besar buat dia, hidup dia pasti akan berbeda. Kebanyakan kita nggak nyampe ke situ karena pemikiran kita selama ini cuma melihat yang hal-hal duniawi. Kalau pemikiran kita diubahkan, pasti kita bisa berpikir janji Tuhan itu terlalu besar dan kita manusia terlalu kecil untuk bisa menampung itu semua. Saya ulang kembali lagi, Bapak Ibu kalau nggak percaya, bacalah di Yosua sampai di akhir. Adakah menemukan bahwa kota-kota ada yang belum diduduki? Maunya Tuhan diduduki. Yosua nggak berhasil. Di situ dibilang Yosua sudah tua, sudah lanjut usia, sudah kekuatannya sudah nggak ada dan sebagainya. Berarti Yosua nggak bisa diharap lagi. Jadi kadang kalau saya lagi pikir, ketika Tuhan kasih Anda kekuatan sekarang, raih semua janji Tuhan. Berani raih semua janji Tuhan. Amin. Amin. Saya suka orang ini. Saya mau tutup khotbah saya begini. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya keberanian seperti Kaleb. Punya cara pandang yang berbeda. Dari awal dia sebagai salah satu dari 12 pengintai, cara pandang dia aja udah beda. 10 lihat
raksasa. 10 orang, 10 yang itu lihat sulit ditaklukkan. 10 itu bilang, kami belalang itu besar, kami pasti mati, dan sebagainya. Orang ini lihat ada kemungkinan dan aku bisa mengalahkan dia. Kalau orang ngomong tidak disertai Tuhan akan mati konyol. Tetapi saya hanya melihat kalau orang ngomong disertai Tuhan, Tuhan terlalu besar. Saya banyak baca di Alkitab, melihat pada intinya orang Israel itu bukan jago berperang. Maaf, bukan jago berperang, tetapi yang berperang itu Tuhan. Tuhan obrak-abrikkan semua pasukan-pasukan ada, bikin kocak-kacir semua, bikin dijatuhin batu dari langit. Jadi yang berperang siapa? Mereka. Dengar baik, bangsa Israel adalah bangsa, saya bilang, budak. Dia keluar dari perbudakan di Mesir, tidak punya skill berperang. Jadi gimana bisa berperang? Maaf, gimana caranya? Ini orang enak ini, raksasa ini, Goliat juga, itu adalah orang-orang yang terlatih di dalam tentara, pasukan, dan sebagainya. Jadi, kalau Bapak Ibu pikir, orang Israel nih, sebenarnya, kalau dia sampai nggak tahu diri, nggak mau nyembah Tuhan, kebangetan, saya bilang. Yang berperang buat dia, Tuhan. Yang membuat musuh-musuh Israel tuh jatuh, hancur, Tuhan. Israel tidak buat apa-apa, cuma ngitar-ngitar tembok, tiup trompet, hancur. Kan itu nggak masuk akal. Jadi bukan dengan kekuatanmu, kehebatanmu kau menang. Yang penting kau disertai Tuhan. Mau tua usia kayak Kaleb, kau disertai Tuhan. Buat saya itu penting. Di hari-hari ini kita bicara persaingan, Babu. Anda bilang, oh, kau di bisnis banyak persaingan. Saya juga mau ngomong, kalau kami di hamba Tuhan, ya kalau ngomong persaingan juga nggak enak ya. Apa kata-kata yang pas buat itu? Berlomba? Ya oke lah. Tapi satu hal, saya mau bilang, di akhir zaman ini kamu akan melihat hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa, merendahkan hati, dia sungguh-sungguh hidup kudus. Itu masih berbeda dengan hamba Tuhan yang cuma jadi hamba Tuhan ya begitu-begitu aja, rutinitas dan sebagainya. Anda akan lihat itu perbedaan, pasti berbeda. Oh, saya berani ngomong gitu. Anda lihat pasti berbeda. Satu hal yang menarik, sebelum saya tutup, punya nggak kamu semua keberanian datang sama Tuhan untuk janji Tuhan? Kalau kamu punya, bilang seperti kayak Kaleb, berikan aku penggunungan itu. Kalau kamu berani minta, berarti resikonya ada yang harus kamu jalani. Saya ingat kalau orang minta proyek, dia dapat proyek, nggak berakhir sampai di situ dan dia terima untung. Ada proses yang dia harus jalani sampai proyek itu selesai. Baru pembayaran itu 1 bulan kemudian baru di setor, transfer ke rekening dia. Jadi proses itu panjang. Buat saya, selama Tuhan beserta dengan kamu, jalani saja. Kalau kamu berani dengan sesuatu yang besar, minta sama Tuhan. Saya bilang sama istri saya masih punya impian. Papua, beberapa daerah lagi despennya. Saya sangat rindu ada di sana. Saya rindu nama Tuhan dimuliakan. Saya rindu melihat mereka Tuhan ubahkan semua. Anda bilang 2024 Pak, gereja sudah maju. Kata siapa? Memang gereja maju. Kalau Anda sampai di situ, Anda akan melihat PR-nya masih banyak. Oleh sebab itu, 5 jawatan, salah satunya penginjil, tetap dibutuhkan. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Naikin sedikit volumenya.
malam ini saya singkat saja dengan khotbah saya. Yang penting Anda dapat poinnya. Nggak tahu Anda dapat yang mana. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, atau berani dengan terima janji Tuhan, atau yang mana? Saya sengaja nggak mau kasih satu ini, dua ini, tiga ini, biar Anda nangkap sendiri. Saya mau ngomong gini, malam ini saya nggak berbicara tentang kesembuhan ilahi, tapi saya berbicara tentang sebuah janji Tuhan buat orang yang percaya. Dia bisa mendapatkannya kalau dia percaya sama Tuhan. Dasarnya dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. 40 tahun sudah berlalu, tetap sepenuh hati. Sampai pada satu titik final dia datang sama Tuhan, dan dia ngomong sama Tuhan. Dia ngomong sama Yosua, berikan aku tempat itu. Kemungkinan ini orang gagal, tetapi Tuhan membela orang ini. Akhirnya dia benar. Satu peristiwa yang saya pelajari sama ini membuat saya, mata rohani saya terbuka bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, asal kamu percaya. Kamu gak punya kekuatan, Tuhan akan kasih kamu kekuatan. Dan sama seperti Kaleb bilang, aku masih kuat sama dengan kayak dulu, waktu dulu. Kok bisa ya orang tuh ngomong gitu? Dasarnya apa? Iman. Dasarnya apa? Iman. Jangan seperti orang dunia bilang, aduh aku sudah tua lah, aku sudah KO lah, aku udah bisa buat apa-apa lagi dan sebagainya. Itu orang yang beriman. Orang beriman adalah seperti yang kata tadi, dia ngomong, aku sama kuat seperti dulu. Itu orang beriman. Saya mau bertanya di sini, ada yang mau didoakan? Nggak mau didoakan? Maju ke depan.